Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut ya belajarnya tentang IPS Geografi untuk SMA kelas 10 untuk babnya tentang lingkungan geosfer, yaitu pada bab atmosfer. Jadi atmosfer atau lapisan bumi yang paling atas ya, yang di atasnya litosfer. Kita lanjut nomor 1. Lapisan atmosfer yang berada pada ketinggian 18 sampai 60 km dpl di atas permukaan laut memiliki fungsi yaitu melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet. Jadi kalau mengenai penjelasannya mengenai atmosfer itu ada beberapa macam ya. Ada mulai dari yang paling dekat dengan litosfer sampai dengan yang paling terluar yaitu eksosfer. Nah, ini lapisannya ada yang mulai dari yang terdekat dengan litosfer yaitu troposfer, kemudian stratosfer, kemudian mesosfer, termosfer. Termosfer itu biasanya yang paling panas karena ada term itu kan suhu. Jadi yang lapisan yang paling ada banyak perbedaan antara suhunya. Dalam artian dia lebih cepat panas atau lebih cepat dingin. Kalau di sini dikatakan malah memiliki temperatur antara min 40 derajat sampai dengan min 5 derajat. Jadi rentang waktunya itu sangat signifikan sekali. Jadi bisa sangat dingin sekali. Seperti itu. Itu pada termosfer. Kemudian pada eksosfer. Nah, eksosfer inilah di mana nanti satelit bumi itu ditempatkan. Jadi ditempatkan pada lapisan bumi yang paling luar yaitu eksosfer. Jaraknya antara 800 sampai dengan 10.000 km. Kita lanjut. Baru saja kita bahas ya tadi. Wahana seperti pada gambar dapat beroperasi di ruang antar planet pada salah satu lapisan atmosfer. Jadi ini satelit. Lapisan atmosfer yang dimaksud adalah lapisan eksosfer. 3. Biasanya masa menanam padi di Indonesia pada akhir November, sedangkan masa panen pada April. Pola penanaman padi tersebut sangat berkaitan dengan perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Nah, kenapa saya menjawab mengenai perubahan iklim? Walaupun secara umum iklim itu kan keadaan cuaca dalam rentang pada suatu daerah dalam rentang waktu yang sangat lama. Namun di dalam iklim itu kan ada cuaca dan musim. Jadi kalau yang namanya orang menanam padi, khususnya yang di Pulau Jawa, di mana sungai-sungainya itu sangat tergantung dengan air hujan. Jadi debit airnya itu tergantung dengan air hujan. Itu sangat mengandalkan sekali proses nanam padi itu kalau pada saat musim penghujan. Nah, musim penghujan dan musim kemarau itu merupakan unsur pembentuk cuaca. Nah, rentang waktu cuaca yang lama itu merupakan iklim. Nah, inilah dasar Pak Jul menjawab bahwa masa tanam padi itu harus memperhatikan iklim. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4. Doni sedang melakukan perjalanan ke wilayah pegunungan. Dia melihat perkebunan teh di sekitar wilayah tersebut. Perkebunan teh hanya ditemukan di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Fenomena tersebut disebabkan tanaman teh cocok ditanam di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Itu benar.
bibit tanaman teh lebih mudah ditemukan di wilayah pegunungan, itu salah ya. Wilayah dataran rendah memiliki tekanan udara yang tinggi, itu salah, bukan karena itu. Petani perkebunan teh lebih banyak di wilayah pegunungan, bukan itu yang lebih tepat. Suhu di wilayah dataran rendah lebih tinggi daripada di wilayah dataran tinggi. Itu benar, tapi ini bukan merupakan faktor utama karena yang namanya tumbuhan tanaman teh itu memerlukan suhu, kelembaban maupun ketinggian suatu tempat. Karena kalau misalkan daerah pegunungan itu kan mendukung sekali baik mengenai suhu maupun kelembaban dan tekanan udaranya. Jadi atas dasar alasan tersebut kita bisa menjawab nomor 4 ini adalah tanaman teh cocok ditanam di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Ya, salah satu alasannya ya karena itu tadi, faktor-faktor, semua faktornya itu mendukung baik dari segi suhu, kemudian kelembaban, curah hujan maupun tekanan udara. Kemudian nomor 5, berdasarkan data tersebut, tipe iklim berdasarkan klasifikasi Smith-Ferguson sesuai untuk aktivitas. Nah, yang A, pertanian sawah. Karena di sini ada kata kuncinya ya, ada mengenai curah hujan. Jadi curah hujan itu sangat ditunggu-tunggu oleh tentunya untuk daerah-daerah yang mengandalkan pertanian dari sawah, atau biasa dikenal dengan istilah sawah tadah hujan. Kita lanjut nomor 6. Dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia akibat fenomena seperti gambar adalah, nah ini ada angin muson monsun timur yang berasal dari Australia dan bertiup menuju benua Asia. Nah, sifat dari angin ini itu bersifat kering karena dia berasal dari gurun atau dari benua Australia. Nah, fenomena seperti pada gambar di atas adalah yang, dan ini sifatnya kering. Makanya kalau Indonesia mengalami musim kemarau atau musim di mana curah hujannya itu semakin sedikit, nah itu adalah karena angin monsun Australia atau angin monsun timur. Nah, jadi di sini jawabannya lebih tepat adalah krisis air minum. Selanjutnya, nomor 7. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Pernyataan yang sesuai dengan fakta tersebut adalah, nah, karena berada pada daerah lintang rendah ya, 6 derajat sampai 11 derajat itu merupakan daerah lintang rendah atau dilalui garis 0 derajat atau garis khatulistiwa, maka Indonesia itu salah satu ciri-cirinya adalah mengalami lama penyinaran sinar atau sinar mataharinya itu banyak, menerima banyak intensitas sinar matahari. Kemudian curah hujannya juga cukup tinggi. Ya. Jadi kalau pilihannya ini yang lebih tepat adalah yang B. Indonesia berada di wilayah subtropis. Itu salah, mestinya Indonesia berada di daerah tropis karena dia dilalui oleh garis khatulistiwa. Curah hujannya tinggi. Kalau curah hujan Indonesia itu rata-rata sekitar 2.700 mm per tahun. Indonesia mengalami siang hari lebih lama daripada malam hari. Ya, itu salah. Mestinya adalah Indonesia mengalami lama penyinaran sinar matahari, intensitas sinar mataharinya itu paling lama dalam 1 tahun dibandingkan daerah-daerah yang lain.
Kalau yang D ini yang mengalami siang hari lebih lama daripada malam hari itu biasanya daerah-daerah yang mendekati kutub. Biasanya itu daerah Skandinavia seperti halnya Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark. Nah, itu semuanya biasanya malamnya itu sampai jam 9 malam atau jam 10 malam itu masih siang, masih ada mataharinya. Seperti itu. Jadi kalau yang lama mengalami siang hari lebih lama itu biasanya daerah kutub. Kita lanjut ya. Jadi jawabannya tadi B nomor 7. Kita lanjut untuk yang nomor 8. Ketika es di kutub mencair, permukaan air laut semakin tinggi, banyak daratan yang hilang, pegunungan menjadi pulau, dan manusia mengalami banyak kerugian. Fenomena ini terjadi akibat fenomena pemanasan global. Jelas ya, ini pemanasan global. Kemudian nomor 9, perhatikan tabel berikut. Tabel berikut merupakan rata-rata suhu derajat menurut stasiun pengamatan di DKI Jakarta tahun 2020. Ada 2 buah stasiun pengamatan ya, Kemayoran maupun Tanjung Priuk. Pernyataan yang sesuai dengan tabel tersebut adalah suhu rata-rata di stasiun pengamatan Tanjung Priuk lebih tinggi daripada suhu rata-rata di stasiun pengamatan Kemayoran. Kita bisa lihat dari nilai-nilainya ya. Tanjung Priuk di bagian yang bawah ini ternyata 29 semua, di atas 29 ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 malah. Kalau yang di bawah ini 1 cuman ada 2. Kemudian yang di bagian sini yang 29 itu ada 1, 2, 3. Kalau yang sini 1, 2, 3. Juga 3. Berarti otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa Tanjung Priuk rata-rata nilai suhunya paling tinggi dibandingkan Kemayoran. Nah, untuk sementara A benar. Kemudian kita identifikasi yang B. Suhu minimum tahunan yang diamati dari stasiun pengamatan Kemayoran adalah 22 derajat. Itu salah. Tidak ada suhu 22 derajat di sini. C. Suhu minimum tahunan yang diamati dari stasiun pengamatan Kemayoran terjadi November, Desember, dan Januari. Kemayoran ya, minimumnya pada saat November, Desember, dan Januari itu 29, 28. Padahal Februari itu ada 27 derajat. Berarti pernyataan C juga salah. Kemudian yang D, puncak suhu di stasiun pengamatan Kemayoran terjadi pada Juni. Kemayoran pada Juni 29,49. Itu bukan puncak karena masih ada yang lebih tinggi yaitu Mei 29,58. Ya, berarti pernyataan D juga salah. Suhu rata-rata terendah terjadi pada Desember. Apakah benar ini Desember? 28, ini ada 29. Jadi lagi-lagi yang E salah. Jadi pernyataan yang benar adalah yang A. Jenis hujan yang sering terjadi di wilayah pegunungan adalah hujan orografis. Ini jelas ya, ini bisa dicari di literatur lah kalau cuma hanya masalah pengertian atau definisi sebuah istilah. 11. Di Sulawesi Utara terdapat hutan berpohon lebat dengan curah hujan pada bulan kering rata-rata lebih dari 60 mm. Berdasarkan uraian tersebut, jenis iklim di daerah Sulawesi Utara menurut klasifikasi iklim Köppen adalah yang D. Saya bukakan dulu untuk sebagai mengenai iklim Köppen ya. Nah, ini merupakan pembagian iklim Köppen. Jadi ada AF, hujan tropis, AW, sabana tropis, AM, pertengahan antara iklim hutan hujan tropis dan sabana.
Seperti tadi pertanyaan yang tadi itu adalah hutan hujan tropis. BS iklim stepa, BW iklim gurun, CW iklim lembab, dan musim kering terjadi pada musim dingin. Sampai dengan EH artinya iklim salju pegunungan tinggi. Silahkan saudara-saudara bisa mengidentifikasi atau mempelajari dengan membaca literasi ini. Seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk pertanyaan nomor 12, perhatikan pernyataan berikut. Jenis iklim dibagi menjadi daerah panas, daerah sedang, dingin, sangat dingin, dan daerah salju. Makin tinggi suatu tempat, suhu dan tekanan udara semakin rendah. Perbedaan tinggi suatu tempat menyebabkan perbedaan jenis tanaman atau tumbuhan yang hidup. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri pembagian iklim menurut Jung Hoon. Ini bisa dicari di literatur juga. 13. Berdasarkan klasifikasi iklim Oldman, suatu wilayah memiliki jenis iklim E. Jenis tanaman yang tumbuh dengan baik di wilayah tersebut adalah palawija 1 kali. Saya berikan ilustrasinya iklim Oldman. Nah, ini iklim Oldman. Ini ya, iklim Oldman. Untuk yang E berarti curah hujan kurang dari 3. Di sini bulan basah kurang dari 3. Nah, tapi pembagiannya tadi pertanyaannya kan bukan berdasarkan bulan basah ya, tapi berdasarkan huruf klasifikasinya. Tadi diidentifikasi adalah E. E merupakan daerah ini umumnya terlalu kering, mungkin hanya dapat 1 kali palawija yang bergantung pada ada tidaknya hujan. Oke, seperti itu. Kita lanjut nomor 14. Fenomena seperti pada gambar menyebabkan perubahan iklim di Indonesia, yakni di sini ada kondisi El Nino ya. Kondisi El Nino itu umumnya menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang daripada biasanya. Ini adalah kondisi El Nino. Sebaliknya, kebalikan dari El Nino adalah La Nina. La Nina nanti malah kebalikannya, bukan kekeringan, tapi malah biasanya kondisi airnya itu berlebihan, sedemikian hingga bisa mengakibatkan banjir. Kita lanjut nomor 15. Di sini ada beberapa pernyataan. Pulau-pulau kecil tenggelam, ekosistem mangrove menjadi rusak, kualitas air laut menurun, kemudian jumlah emisi gas semakin besar, terjadi kelangkaan pangan karena produksi padi berkurang. Pemanasan global akan berdampak pada peristiwa alam seperti ditunjukkan nomor. Kita identifikasi satu persatu. Pulau-pulau kecil tenggelam itu benar karena tentunya volume es di kutub-kutub bumi itu kan mencair. Jadi kemungkinan pulau-pulau kecil tenggelam itu ada. Ekosistem mangrove menjadi rusak itu juga benar, manakala air laut atau karena volume es mencair mengakibatkan volume air laut menjadi semakin tinggi, otomatis permukaan pantainya juga akan menggerus wilayah-wilayah pesisir. Jadi mangrovenya bisa tenggelam oleh air laut. Kualitas air laut menurun itu bukan merupakan faktor ya. Kemudian jumlah emisi gas semakin besar itu juga tidak ada pengaruhnya. Terjadi kelangkaan pangan karena produksi padi berkurang. Nah, itu juga benar. Karena apa? Karena kondisi pemanasan global itu mengakibatkan intensitas
curah hujannya itu juga akan menurun. Nah, ini akan berbahaya pada daerah-daerah pertanian yang sangat mengandalkan dari curah hujan, sehingga biasa terdampak adanya kekeringan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjutkan nomor 1 untuk pertanyaan jawablah. Mengapa pesawat terbang tidak dapat terbang di lapisan troposfer? Pesawat terbang tidak dapat terbang di lapisan troposfer karena pada lapisan troposfer ini terdapat gejala-gejala cuaca atau gejala iklim seperti halnya hujan, angin, dan halilintar yang akan dapat mengakibatkan bahaya jika ada pesawat yang melalui wilayah tersebut. Itulah mengapa biasanya pesawat terbang itu dilarang terbang sampai dengan ketinggian troposfer. Lanjut nomor 2 ya. Indonesia memiliki 3 jenis iklim berdasarkan setiap iklim yang terdapat di Indonesia, dan berikan penjelasan juga terkait pengaruhnya terhadap kehidupan. Pak Jul sudah rangkum jawabannya ya di sini. Ini 11-12 seperti tulisan dokter ya, kurang lebihnya. Tapi mohon jangan dibully. Jangan dibully dan jangan sampai gagal fokus, yang diperhatikan malah tulisannya. Oke, yang pertama iklim musim, yaitu Indonesia dipengaruhi oleh musim yang berubah-ubah setiap 6 bulan sekali, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian Indonesia juga dipengaruhi oleh iklim laut, di mana terdapat penguapan air laut sedemikian hingga mengakibatkan terjadinya hujan. Yang ketiga, Indonesia juga mengalami iklim panas karena Indonesia terletak di daerah tropis, sehingga mengakibatkan suhu yang tinggi dan penguapan yang tinggi, sehingga berpotensi terjadinya hujan. Jadi intensitas panas yang dialami di seluruh wilayah Indonesia, apalagi mayoritas wilayah Indonesia itu kan kebanyakan laut ya, akan mengakibatkan penguapan air laut. Nah, penguapan air laut itulah yang nanti akan mengakibatkan Indonesia juga banyak menerima intensitas air hujan. Seperti itu. Kita lanjut untuk nomor yang ketiga. Musim di Indonesia dipengaruhi oleh pola angin monsun. Jelaskan bagaimana pola angin tersebut dapat mempengaruhi musim di Indonesia. Oke, Pak Jul jelaskan. Yang pertama, angin monsun barat berembus dari benua Asia ke benua Australia, biasanya pada bulan Oktober sampai dengan April. Sifatnya itu membawa banyak uap air karena melewati samudra, utamanya adalah Samudra Hindia ya. Sedemikian hingga dapat membawa atau mengakibatkan Indonesia bisa mengalami musim hujan. Sebaliknya, angin monsun timur berembus dari benua Australia ke benua Asia. Itu bertiup pada bulan April sampai dengan Oktober. Sifatnya itu kering, sehingga wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Kita lanjutkan ke nomor 4. Bagaimana hubungan kondisi iklim dengan aktivitas yang terdapat di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda? Iklim akan memiliki peran atau berpengaruh dalam menentukan, utamanya adalah kegiatan perekonomian masyarakat. Misalkan kalau wilayah pesisir tentunya dia akan kecenderungannya adalah sebagai nelayan. Kalau pegunungan kecenderungannya adalah sebagai petani atau pekebun. Kemudian iklim juga berpengaruh mengenai jenis tanaman pertaniannya. Jadi kan ada beberapa jenis tanaman yang cocok di iklim tropis, ada yang cocok hanya di iklim subtropis, atau bahkan ada yang cocok di iklim gurun. Nah, itu
mengenai perbedaan mengenai varietas tanaman yang dikarenakan oleh perbedaan iklim. Kemudian perbedaan jenis sandang atau pakaian penduduk setempat. Misalkan kalau kita yang hidup di iklim tropis itu kan biasanya memakai pakaian yang tipis. Nah, sebaliknya kalau pada orang-orang atau penduduk yang bertempat tinggal di mana? Di kutub itu umumnya mereka akan mengenakan baju-baju yang lebih tebal untuk menghindari kedinginan. Kemudian iklim juga akan berpengaruh untuk menentukan jenis makanan penduduknya. Jadi misalkan ya, penduduk daerah kutub itu kecenderungannya adalah banyak makan makanan yang mengandung lemak. Gurun toh. Kutub atau daerah penduduk yang berada di iklim-iklim yang dingin itu umumnya akan memakan makanan yang banyak mengandung lemak. Biasanya daging-dagingan ya. Karena apa? Karena dengan lemak yang tinggi, otomatis tubuh itu tidak akan merasa kedinginan, mengingat habitat mereka atau tempat hidupnya itu notabene sangat dingin. Jadi kalau dengan kandungan lemak yang tinggi, maka tidak akan terasa dingin sekali. Oke, seperti itu ya. Itu mengenai pengaruh iklim atau peran iklim dalam kehidupan lingkungan manusia. Oke, kita lanjutkan untuk nomor yang terakhir. Apakah dampak pemanasan global yang dirasakan di sekitar tempat tinggal Anda? Jelaskan. Pemanasan global, efek utamanya adalah mengakibatkan suhu tinggi di bumi, sehingga meningkatkan kegerahan yang luar biasa. Dalam artian orang beraktivitas sedikit pun bisa langsung keringetan. Di samping itu bisa mengakibatkan mudah mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Kemudian di sektor pertanian juga bisa mengakibatkan kekeringan pada lahan pertanian. Dari sektor kesehatan itu bisa mengakibatkan kanker kulit akibat paparan sinar ultraviolet yang berlebihan. Nah, itu beberapa contoh dampak mengenai pemanasan global di sekitar kita atau yang biasa kita alami. Oke, gitu. Saya rasa cukup pembahasannya untuk mengenai bab kelima, lingkungan geosfer, utamanya adalah mengenai atmosfer. Semoga bermanfaat, membantu saudara-saudara sekalian dalam belajar. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.